Asam, kamu dengarkan aku dulu deh. Mira terus mengikuti langkah sahabatnya itu sampai ke ruang kerja. Langkahnya terhenti saat Asam membalik badan melihatnya. Panggil aku, Pak, saat sedang di kantor. Lupa. Asam kembali berbalik, melanjutkan langkahnya duduk di sebelah meja kerja. Mira tak menyerah, mengambil posisi duduk di hadapan Asam. Tadi aku datang ke apartemen kamu, dan kamu tahu, istri kamu itu menampar aku, Sam. Sakit sekali, dia bahkan menarik paksa aku keluar, tidak sopan sekali. Segera senyum tipis saat mendengar cerita Mira. Ia seolah sudah tahu apa yang terjadi hingga Bibah melakukan hal tersebut. Ya, sedikit demi sedikit Asam mulai bisa membaca kepribadian wanita yang dia nikahi. Asam menetapkan posisinya, sedikit maju ke depan untuk menatap Mira lebih dekat. Kamu sengaja mengganggu singa betina di kandangnya. Itu sama saja cari mati, Mir. Kamu sudah aku anggap saudaraku sendiri. Setidaknya jangan buat kekacauan yang bisa mengubah posisimu dari hidupku. Ayo sekarang kembalilah bekerja. Mira mendengus kesal sampai berdiri dari posisinya. Ya, terima kasih sekali karena kamu selalu menganggap aku seperti itu. Di mata kamu aku hanyalah seorang saudara. Mungkin lebih tepatnya pengganti Azura. Sementara Mira melenggang pergi. Asa malah diam tertegun dengan tatapan nanar saat nama Azura kembali disebut. Setiap kali mendengar seseorang mengucapkan nama itu, dadanya terasa sesak. Separuh dirinya yang telah pergi untuk selamanya, tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dia adalah Azura. Dia dan Azura akan terus terikat sampai kapanpun. Ya, Asa menempatkan bayang-bayang Azura di dalam diri Mira seolah melihat saudaranya sendiri. Setidaknya hal itu bisa menghiburnya dari rasa bersalah yang tak kunjung pupus setelah belasan tahun kejadian naas itu. Setelah beberapa saat, Asa membuka laci meja kerjanya, meraih sebuah figura foto berukuran kecil di sana. Tiba-tiba tetesan air mata mengalir begitu saja dari sudut mata elangnya. Siang ini setelah pagi tadi mendapatkan izin dari sang suami, Bibah bersama dengan Ayu berangkat menuju lokasi mereka akan membuka perpustakaan gratis, sekaligus mengajar anak jalanan. Kemanapun dia akan pergi, dia selalu memberitahu Asam kapan, di mana, dengan siapa dia akan pergi. Meski jawaban yang dia dapatkan hanyalah anggukan kepala. Di depan sebuah bangunan kosong yang terlihat tak terurus, catnya sudah luntur. Lantainya pun sangat kotor dengan dedaunan kering yang menjadi pelengkap. Ini lokasinya. Tempat ini dulunya dipakai oleh para anggota Karang Taruna setempat. Setelah membujuk Pak Lurah, akhirnya kita bisa memakai bangunan ini. Hanya perlu kerja ekstra saja. Ayu menoleh menatap Bibah dengan raut wajah tak enak. Dia takut Bibah kesusahan karenanya. Ditatap seperti itu membuat Bibah terkekeh kecil. Kenapa sih kalau kotor kita bersihkan? Kalau tidak siap hari ini, kita lanjutkan besok. Kami mau bantu, Bu. Bibah dan Ayu segera menoleh ke arah sumber suara. Dan tidak disangka-sangka, sekitar 15 anak jalanan yang berusia 5-10 tahun datang dengan membawa peralatan bersih-bersih milik ibu mereka masing-masing. Kalian kok bisa datang ke sini? Kan belum waktunya. Tanya Ayu yang masih nampak tak percaya. Kata Pak Lurah, hari ini 2 ibu cantik mau datang. Kami bisa bersih-bersih kok. Nih aku bawa kemoceng bulu ayam punya emak. Ucap salah seorang anak dengan tubuh gempal. Bibah dan Ayu terkekeh mendengar itu. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Semangat semuanya, seru Bibah dengan raut wajah bahagia. Ya, sesederhana itu caranya untuk keluar dari rasa sakit berkepanjangan. Siap. Anak-anak itu segera berpencar, memunguti daun-daun kering, sementara Bibah dan Ayu mengambil air di sumur belakang. Aku tidak menyangka, antusias anak-anak di sini luar biasa, Yu. Ucap Bibah seraya melangkah beriringan dengan Ayu. Alhamdulillah, sekarang aku sedang menggalang dana untuk membeli meja belajar dan perlengkapan lain. Semoga segera terkumpul, ujar Ayu dengan antusias.
Mendengar hal itu, membuat Bibah mengingat black card pemberian Asam beberapa waktu lalu. Dia hanya memakainya 1 kali saat membeli bahan makanan di supermarket. Yuk, untuk dana kamu tidak usah khawatir. Aku punya solusinya. Sontak Ayu langsung menghentikan langkahnya dengan kening mengkerut bingung. Maksudnya? Bibah hanya tersenyum tanpa memberi jawaban atas kebingungan Ayu. Asam yang baru saja keluar dari ruang rapat, melangkah menuju ruang kerjanya dengan diikuti Mira dari belakang. Saat hampir sampai, tiba-tiba ponsel di saku jasnya terasa bergetar. Dia menghentikan langkahnya sejenak saat mendapatkan pesan dari M-Banking tentang laporan pengeluaran beberapa saat yang lalu. "Kenapa?" tanya Mira yang nampak penasaran. Asam kembali menyunggingkan senyumnya. Akhirnya dia mempergunakan kartu itu dalam jumlah besar. Kira-kira apa yang dia beli? Gumam Asam. "Kamu ngomong apa sih?" tanya Mira penasaran. Asam menoleh melihat Mira seraya memasukkan kembali ponselnya ke saku jas. "Tidak apa-apa. Oh ya, aku mau keluar sebentar. Kamu tolong ke bandara. Revan akan sampai sebentar lagi." "Hah? Revan datang?" Mira menatap Asam tak percaya. "Kok kamu baru bilang? Dia ngapain lagi ke Jakarta? Mau liburan atau apa? Dia akan bekerja bersama kita mulai sekarang." "Sudah, kamu berangkat sekarang. Dia orang yang tak suka menunggu," ucap Asam lalu melangkah cepat meninggalkan Mira di sana. "Ah, sial," gumam Mira seraya memandangi kepergian Asam. Tak butuh waktu lama untuk Mira sampai di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di depan pintu kedatangan, dia menunggu di kursi tunggu dengan tidak antusias. Saat semua orang di sana membawa papan nama, menunggu dengan perasaan tidak sabar, Mira malah sedang menyiapkan mental untuk bertemu dengan sepupu Asam, Revan. Tak lama, kerumunan orang mulai keluar dari pintu kedatangan, menyapa anggota keluarga yang sudah menunggu kedatangan mereka. Hingga beberapa saat kemudian, seorang pria tampan berkulit sawo matang dengan kacamata hitamnya melangkah keluar dengan gagah. Dia datang dari negeri Minangkabau, tapi penampilannya seperti opa Korea. Ya, dialah Revan, pria yang selalu menghadapi masalah dengan santai. Namun ketika marah, semua orang akan melihat sosok kepribadiannya yang lain. Revan mengangkat tangannya tinggi ke udara saat melihat Mira dari jarak beberapa sentimeter. "Julidah." "Ah, sial." Mira berusaha menutup wajahnya dengan telapak tangan saat mendengar Revan memanggilnya Julidah, wanita julid. Panggilan kesayangan Revan untuk Mira. "Hei Julidah, kamu seharusnya merentangkan tangan untuk menyambut kedatanganku. Ekspresi apa ini? Sangat tidak cantik," ucap Revan sambil membuka kacamata hitam yang menutupi mata sipitnya. Mira segera berdiri dari posisinya saat perhatian semua orang di sana mulai mengarah kepadanya dan Revan. "Jangan banyak bicara, ayo pulang." "Woi gadis julid, bantu aku membawa tas ini," Revan berteriak sekuat tenaga, namun tak dihiraukan oleh Mira. "Ah, dia masih saja, dasar gadis julid." Sepanjang perjalanan, Revan duduk dengan santai. Sementara Mira fokus menyetir tanpa berniat memulai obrolan dengan teman lama. "Hei, kau tidak suka aku datang? Aku akan tinggal di sini mulai sekarang," ucap Revan pada akhirnya. "Biasa saja. Kamu kenapa tiba-tiba pulang?" "Tante minta," tanya Mira sambil terus memperhatikan jalan di hadapannya. Revan terdiam sejenak. Sebelum datang ke Jakarta, dia sudah mendapatkan penjelasan dari sang tante bahwa tugasnya bukan hanya bekerja di perusahaan, tapi juga mengawasi Mira yang semakin bertingkah di luar batas. Tidak juga. Aku memang sudah lama mau pindah. Siapa yang tidak mau bekerja di perusahaan pusat? Julidah, kita mampir makan sebentar. Asam lambungku mulai meronta-ronta, ucap Revan mengalihkan pembicaraan. "Jangan berbohong, kamu tidak punya masalah asam lambung sebelumnya," ketus Mira. "Ah, kamu masih ingat ternyata. So sweet," ucap Revan dengan ekspresi sok lucu. "Ini bukan sesuatu yang romantis. Kamu tidak perlu memasang wajah kekanak-kanakan seperti itu, heh."
Mira kian kesal, namun Revan malah sebaliknya. Hahaha, aku suka ekspresi julid itu. Ternyata 3 tahun tidak bertemu kamu masih sama saja. Bagaimana sekarang, hati masih aman ditinggal kawin? Tanya Revan tak ada habisnya. Revan, shut up. Hap, maaf Bu Sekre. Revan akhirnya kembali bungkam, memilih melihat keluar jendela saat mobil mereka berhenti karena lampu merah. Ambo datang Jakarta. Terima kasih semua anak-anak ibu, karena hari ini semuanya sangat bersemangat ibu punya hadiah. Biba mengangkat tas sekolah lengkap dengan isinya, tinggi ke udara. Dengan kekuatan kartu hitam pemberian sang suami, semua kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi. Mau bu, aku juga mau. Anak-anak itu tampak sangat antusias, namun Biba dan Ayu malah nampak terharu. Bagaimana tidak? Anak-anak itu tinggal di lingkungan kumuh dan ada beberapa anak yang tinggal di kolong jembatan. Namun demi menuntut ilmu, tanpa alas kaki mereka datang berbondong-bondong dengan raut wajah ceria. Ayu segera menyeka air matanya. Ayo semuanya sekarang berbaris rapi ya. Biba mulai membagikan tas sekolah, buku dan peralatan menulis lain. Sementara sepatu dan pakaian akan menyusul di pertemuan berikutnya, karena harus mengukur anak-anak itu dulu. Terima kasih Bu Cantik. Biba tersenyum lalu mengusap puncak kepala anak perempuan itu dengan lembut. Sama-sama. Pertemuan berikutnya jangan lupa ajak teman-teman kamu yang lain, biar makin rame. Insya Allah Bu. Biba kembali melanjutkan aktivitasnya, membagikan tas hingga tanpa sadar dari jarak beberapa meter, tepatnya di ambang pintu masuk. Asam sedang berdiri di sana memandangi sang istri dengan rasa bangga yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Sepanjang hidup, baru kali ini Asam bertemu dengan seorang wanita yang membuat dia terus menerka-nerka. Hingga terkadang dia merasa bingung. Apa benar ada wanita yang setulus dan setegar Nur Habibah Sumayyah? Bagaimana bisa aku membiarkan dia pergi, tanpa mencoba untuk membuka hati? Aku yakin kelak akan menyesal jika membiarkan dia pergi dari sisiku. Ajarkan aku cara mencintaimu, Biba, batin Asam. Ayu yang akhirnya menyadari kehadiran seorang pria di tempat itu segera mendekati Biba. Biba, itu siapa? Dari tadi lihatin kamu tuh. Siapa? Biba segera menoleh ke arah pintu masuk, hingga tatapannya terpaku, memandangi seorang pria tampan berjas navy, melambaikan tangan ke arahnya. Mas Asam, kenapa dia menyusul ke sini? Jangan-jangan dia mau marah, karena tadi aku memakai uang di kartu itu lumayan banyak. Batin Biba yang mulai terlihat panik. Melihat pandangan Biba tertuju padanya, Asam segera mengambil langkah tegas hingga akhirnya sampai di samping sang istri. Mas Asam, kenapa bisa sampai di sini? Kalau mau ngomel nanti di rumah saja, ucap Biba berbisik. Asam berusaha menahan tawanya saat mendengar ucapan sang istri. Jangan seuzon. Bu Cantik, itu siapa? Orang gedongan ya? Keren. Sepatunya kinclong amat. Widih, Bu Cantik dah punya pacar ternyata. Anak-anak itu terus memperhatikan penampilan Asam dengan rasa penasaran yang memenuhi pikiran mereka. Anak-anak, Ayu segera memberikan kode agar anak-anak itu diam. Biba tak bisa berkata-kata karena merasa malu. Sementara Asam malah tersenyum mendengar kepolosan anak-anak itu. Perlahan dia meraih dan langsung menggenggam tangan kanan Biba. Perkenalkan, saya Muhammad Asam, suami Bu Guru cantik ini. Cie. Seketika semua menjadi heboh, termasuk Ayu yang tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Kelopak mata Biba terbuka sempurna. Dia menggertakkan giginya dengan raut wajah kesal. Mas Asam, sementara Asam hanya menatap sang istri, mengedipkan sebelah matanya dengan senyum nakal yang tergambar jelas.